Baik jemaah sekalian, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sudah berada pada pertengahan bulan-bulan haram Zulqaidah. Hari ini tanggal 12. Besok Ahad, Senin, Selasa libur panjang. Senin Waisak, Selasa cuti bersama. Tapi ingat, kita ketemu dengan Ayyamul Bid di bulan haram. Ya, minimal puasa 3 hari. Besok Ahad, Senin, Selasa. Bulan haram semua amal perbuatan kita dilipat gandakan. Tapi di saat yang sama, bulan-bulan haram ini semua perbuatan dosa juga dicatat berlipat ganda. Itulah sebabnya kurang lebih 88 hari ke depan, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan kurang ke depan ini, jaga diri kita baik-baik. Salah satu yang membuat kita bisa menjaga diri kita kalau kita tidak meninggalkan jamaah. Alaikum bil jamaah. Serigala hanya menerkam domba yang keluar dari kawanan. Kalau kita nonton tuh Pak, serigala itu buas, domba itu lemah. Tapi selama domba dalam kawanan, serigala berpikir kalau ada satu yang tercecer, itulah yang jadi korban. Seperti syaitan, hanya menggelincirkan seseorang yang keluar dari jamaah. Cuma kadang-kadang memang kehidupan berjamaah, coba lihat di grup masjid. Kadang-kadang memang ada yang izin live. Bukan alasan full sebenarnya, tapi dia nggak kuat. Luar biasa itu. Kata Ali bin Abi Thalib, sekeruh-keruhnya hidup berjamaah jauh lebih baik daripada sebening-beningnya hidup sendirian. Masya Allah. Baju basah kita jemur, sudah kering kita angkat. Semoga yang hadir panjang umur, banyak rezeki dan selalu sehat. Begitu Pak Abdurrahman. Masya Allah. Baik jemaah sekalian yang saya rahmati Allah, pertanyaannya, jamaah yang bagaimana Ustaz kita harus jaga, kita harus kumpul supaya mudah-mudahan insyaallah kita bisa menjaga dengan sebaik-baiknya. Dalilnya Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119 ini ayat khusus ya. At-Taubah 119. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan selalulah bersama orang-orang yang benar.
Jadi kalau mau milih jamaah, cari jamaah orang-orang yang benar. Bukan orang terkenal, bukan cuma orang kaya, tapi orang yang benar. Kenapa? Karena as-shadiqin ini levelnya mereka di bawah para nabi. Kalau kita sholat, kita baca Fatihah. Dalam Fatihah ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami di jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat pada mereka. Siapa mereka ini? Yaitu an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Para nabi, as-shadiqin, asyuhada, as-sholihin. Level nabi kita tidak mungkin sampai, tapi kita berusaha sampai level as-shadiqin. Karena nanti di surga ada tingkatan-tingkatan. Nah, salah satu yang kita berharap kita masuk di situ adalah levelnya minas shadiqin. Makanya salah satu sahabat yang paling tinggi keimanan, Nabi berkata, jika hari ini sampai hari kiamat manusia dikumpulkan ditimbang dengan iman Abu Bakar, maka jangankan melampaui, menyamai saja tidak akan pernah. Masya Allah. Karena Abu Bakar itu Pak, sehari bisa sekian kebaikan dia lakukan. Jadi kalau Bapak kaget, ya Allah Ustaz, besok udah mau korban lagi, jangan ngomong gitu Pak. Justru bersyukur kalau bisa berkorban. Dan jangan coba-coba berpikir, nanti aja lah Ustaz. Jangan, boleh jadi ini korban terakhir. Itu ya. Jadi kalau ada coba-coba pikiran, saya istirahat dulu. Jangan coba-coba ngomong gitu Pak. Boleh jadi ini korban terakhir. Ini Idul Adha terakhir. Jamaah saya tuh tahun lalu diberi kesempatan cadangan haji, dia nggak ngambil. Padahal duit ada, sehat. Ditawarin oleh BSI, Pak, Bapak ini nomor berikutnya, lunasin aja Pak, Bapak berangkat. Saya ikut polisi aja deh tahun depan. Nah, tahun ini harusnya dia berangkat, sebulan yang lalu dia meninggal. Jangan coba-coba Pak menunda-nunda amal kebaikan. Jangan coba-coba menunda amal kebaikan. Kata itu Mas'ud, kalau ada satu hal yang perlu kamu resahkan, kalau ada satu perkara yang perlu kamu gelisahkan, cuma satu, yaitu gelisahkanlah nanti bagaimana nasibmu di akhirat. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, siapa kelompok orang-orang yang benar? Nah, inilah kemudian kita mudah-mudahan bisa berkumpul di masjid ini, insya Allah bersama orang-orang yang benar. Ya, kalau ngaku bisa, kalau klaim bisa. Insya Allah kami orang-orang benar. Boleh ngaku, tapi apakah benar? Kita lihat indikatornya. Makanya kalau ada jamaah yang mau pergi haji itu, yang paling utama dia siapkan adalah niatnya. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, apa yang paling utama bekal ke haji? Tanya niatnya. Makanya acara walimatus safar itu yang dianjurkan. Memang tidak ada zaman Nabi, tapi yang dianjurkan lembaga atau masjid yang melaksanakan. Karena memang paling berat. Kata ulama, orang-orang yang benar itu indikator utamanya adalah sidqun niat. Niat mereka selalu benar. Apapun yang mereka lakukan, stop. Niat saya apa ini? Hati-hati Pak. Ini kita duduk-duduk di masjid ini, sampai kita bubar dari majelis ini, itu nilai diri kita di hadapan Allah tergantung niat. Hati-hati. Hati-hati. Makanya kata para ulama,
Kenapa di hari kiamat dalam hadis sahih ada 3 orang pertama yang masuk neraka? Bukan penjudi, bukan penzina, bukan murtad, tapi 3 orang pertama yang masuk neraka adalah 1, mujahid fisabilillah. Bayangkan mujahid fisabilillah di luar masuk neraka. Kenapa? Allah panggil dia, apa yang kau lakukan di dunia? Saya berjuang di jalan Allah. Kata Allah, dusta. Kau berjuang di jalan Allah supaya kau disebut pahlawan. Hati-hati. Hati-hati. Makanya kalau mau berbuat baik aja Pak. Jangan pasang-pasang baleho. Nanti aja kalau dalam pemilu baru pasang baleho. Ini niat ini Pak, perkara yang enggak macam-macam nih Pak. Hati-hati. Mujahid Pak. Baru yang kedua al-alim, ustaz. Panggil itu para pengajar-pengajar. Bukan penjudi Pak, para pengajar-pengajar. Apa yang kau dilakukan di dunia? Saya belajar dan mengajarkan. Kata Allah, kau dusta. Kau belajar hanya untuk disebut alim. Makanya dalam hadis, siapa yang menuntut ilmu supaya dibilang alim, siapa yang menuntut ilmu supaya bisa mendebat orang lain, falyatabawwa 'alan nar, maka tempatnya di neraka. Ya Allah. Ini hati-hati nih Pak. Menuntut ilmu untuk amal, bukan supaya disebut alim. Insyaallah. Saya di guru ada acara besar. Ya. Saya kaget, saya nggak tahu, soalnya saya nggak diberitahukan. Ternyata yang duduk di depan saya itu guru-guru besar, profesor doktor. Saya nggak menyapa mereka, itu guru, Ustaz, itu guru-guru besar semua. Saya nggak tahu, saya bilang, saya tahu, ya. Jadi ada orang itu kalau nggak disebut profesor, pundung dia. Insya Allah. Orang ikhlas itu disinggung tidak pundung, disanjung tidak terbang. Disinggung tidak pundung, disanjung tidak terbang. Jadi mohon maaf nih profesor saya tidak sebut, mohon maaf ya. Masya Allah. Soalnya ada yang langsung pulang, saya nggak disebut sih Ustaz. Insya Allah. Hati-hati. Ini niat ini Masya Allah. Babun niat. Haji, apa arti haji? Hajat, maksud. Orang haji itu orang bermaksud. Makanya kalau niatnya nggak benar, capek. Semua amal niatnya tidak benar, capek. Ini lagi membangun rumah Quran 3 lantai. Ketika membangun, semua kerahkan, semua potensi. Ada yang lepas jam tangan, cincin, Masya Allah. Ustaz saya sumbang, tapi ketika selesai namanya tidak disebut, pundung dia. Padahal saya paling banyak nyumbang Ustaz. Kok gak disebut sedikit Ustaz? Masya Allah. Hati-hati niatnya, hati-hati. Apa kata Al-Ghazali? Seperti semut hitam di atas batu hitam berjalan di malam gelap gulita. Nyaris sulit dideteksi. Perbaiki niat kita. Orang-orang benar itu niatnya benar. Ya. Masalahnya Ustaz, untuk mengukur niat seseorang itu benar apa tidak, kata para ulama seperti ulama-ulama yang fokus pada bab tentang hati, kata mereka, indikator orang yang niatnya benar itu dadanya lapang, ruhabatus shadr, lapang dada, nggak mudah tersinggung, nggak mudah pundung, ya. Itu berarti kalau indikator ini orang rumahnya susah dong Ustaz. Salah aja dikit ngomel aja, Masya Allah. Saya nggak tahu tuh ibu niatnya apa sebenarnya mendampingi suami. Ya, salah aja suami, handuk di atas kasur sudah jadi bab 1. Masya Allah. Masalahnya wanita itu kalau waktu suami salah bukan cuma ngomel, karena dia ahli sejarah, maka semua kisah diulang lagi. Masya Allah. Itu yang jadi masalah itu.
masalah itu. Padahal namanya orang salah pasti. Siapa sih yang nggak pernah salah? Tapi kalau salah ditegur aja, nggak usah diungkit sejarahnya. Itu dia. Masalahnya mereka ahli sejarah. Sekali kita salah, diungkit lagi sejarah 30 tahun yang lalu. Memang dari dulu papa nggak pernah menghargai mama. Waktu menikah juga cuma 2 gram. Loh, Allah wala quwwata illa billah. Memang 2 gram itu 30 tahun yang lalu itu murah. Kalau sekarang mahal. Masya Allah. Jadi sekali lagi bapak-bapak, jaga niat ini benar-benar. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu doa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada Nabi? Karena ini doa dari Allah, maka ada perintah. Quran surat Al-Isra ayat 80. Wa qul, katakanlah ya Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Coba lihat. Katakanlah ya Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku dalam setiap urusan, dalam setiap perkara dengan jalan masuk yang benar. Apa kata ulama? Jalan masuk yang benar itu maksudnya niatmu perhatikan dengan benar. Kadang-kadang orang tuh jadi imam, takbirnya aja beda. Allahu Akbar, Masya Allah, jadi imam. Ayatnya ya ayyuhalladzina. Coba kalau saya sendiri, Allahu Akbar, Masya Allah. Beda, Masya Allah. Makanya pembaca Quran itu juga terancam masuk neraka. Ditanya sama Allah, apa yang kamu lakukan? Mengajarkan Quran. Kata Allah, kamu dusta. Kamu cuma ini disebut qari. Hati-hati. Saya pernah ceramah, pembaca Qurannya juara internasional yang dari Lombok itu. Saya nggak tahu tuh, halal bihalal dilaksanakan Muhammadiyah Jakarta. Dia baca Quran. Saya karena penceramah alhamdulillah sambil dia baca Quran dia. Suaranya Masya Allah. Masjidnya nggak terlalu besar, Pak. Ya, di bawahnya aula, di atas masjid. Masya Allah, berinding semua. Jadi bapak-bapak, orang yang niatnya benar terjaga, ya terjaga. Mau dikritik di WA, mau disamperin, ya. Gitu. Coba lihat tuh, orang-orang yang niatnya benar tuh Pak RT aja niatnya benar mereka. Pak RT itu niatnya benar. Saking benarnya entah kapan dia diganti, terus saja jadi Pak RT. Habis ada orang lagi, Masya Allah. Ya, RT itu kan ujung apa? Ujung tombol. Kalau kurang terpaksa dia tombol, Masya Allah. Gitu. Jadi bapak-bapak jaga benar niat kita nih Pak ya, jaga benar, Masya Allah. Ruhabatus sadri. Nabi Musa itu ketika diperintahkan menghadapi Fir'aun, kalau sejarahnya Nabi Musa bisa nolak dia. Kenapa? Karena selama ini dia dibesarkan oleh Fir'aun. Masalahnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Idhab anta ila Fir'aun innahu tagha. Masya Allah. Nabi Musa tahu karakter Fir'aun. Salah, eksekusi. Fir'aun itu tidak punya penjara, Pak. Rugi itu punya penjara, habisin dana. Fir'aun itu efektif, dia memimpin. Salah, eksekusi. Mantap itu. Benar, hidup bebas. Tapi karena dia tidak pernah sakit, dalam sejarah ditulis dia nggak pernah pilek seumur hidupnya. Itulah makanya dia disombong. Makanya kalau udah mulai sakit pinggang-pinggang, jangan sombong nggak Pak ya, masih kamu. Saya ini Pak Haji Abdurrahman, ini jam 8.30 kita akan menyolatkan jenazah. Jumat yang lalu kita lagi menyolatkan jenazah.
yang lalu dibawa pulang dari rumah sakit Harapan Kita. Kayaknya enggak jadi Harapan Kita itu. Ya, dari RSUD dirujuk ke sana. Jantung. Sempat santri meninggal. Nah ini stroke, dibawa pulang, bawa mobil, ya, nyerempet mobil sampai istirahat di rest area. Di rest area itu kan ada ambulans tuh Pak, dibawa ke Kramat Jati, belah kepala. Tadi malam jam 11.23, setengah 12, kaget saya. Tetangganya, Ustaz, Pak ini dia meninggal. Masya Allah. Hati-hati Pak ya. Kalau kita kurang-kurang tuh kadang-kadang membuat kita sadar kita ini kurang Pak. Ya. Kalau lengkap semuanya, kadang-kadang kita berubah. Nabi Musa diingatkan Allah, pergi temuin Fir'aun. Kadang-kadang ada tugas beratnya cukup satu aja. Apa? Rabbi shrah li sadri. Nah itu dia. Kalau pikul tugas, ya, Rabbi shrah li sadri, lapangkan untukku dadaku. Itu aja Pak. Jadi ketua panitia kurban, jadi ketua DKM, ketua DKM. Izin ketua DKM. Ya. Yang penting lapang dada. Menghadapi bini yang suka ngomel, Rabbi shrah li sadri. Mau gimana lagi? Perempuan itu kan cuma 3 faktor. Kalau uangnya dikit, ngemil. Dikit. Tapi kalau uangnya banyak, ngemol. Tapi kalau nggak punya uang, ngomel. Itu ngemil, ngemol, ngomel. Bukan di sini. 3 meter dari masjid. Setiap takdir yang membuatmu menangis, pasti ada akhir yang sangat manis. Setiap perjuangan yang begitu susah, pasti membuahkan hasil yang begitu indah. Begitulah perjuangan hidup. Jadi jaga niat baik-baik. Orang benar, niatnya benar. Hati-hati, kontrol, jangan sampai salah. Niat bermasalah, Pak, coba lihat titik. Titik itu kenapa kita harus fokus? Titik kiblat itu harus benar. Karena makin ke sana makin jauh Pak. Sama dengan niat orang. Kalau dari awal sudah nggak benar, makin ke sana makin jauh. Makanya ada istilahnya berhenti sejenak. Ada istilah spasi kehidupan. Kenapa catatan itu harus berjalan, ada spasi? Supaya kita bisa mengerti apa yang kita catat. Kadang-kadang dalam hidup sakit kita butuhkan. Sakit itu kadang-kadang spasi kehidupan. Sekali-sekali dirawat boleh Pak. Apalagi perawat-perawat muda. Masya Allah. Ada teman saya itu sering banget dia masuk ke rumah sakit. Hampir 6 bulan sekali itu. Pokoknya dia ngambil karena dari perusahaan. Dia ngambil tuh minimal 5 hari tidak Ustaz. Masya Allah. Saya tanya, Ji, ayo. Ya Ustaz, kadang-kadang perlu juga istirahat di rumah sakit Ustaz. Pertama, tidak ada yang hubungin, HP disimpan. Yang kedua, yang ngurusin juga lebih mudah dikit Ustaz. Masya Allah. Jadi indikator bosan juga dia dirawat orang rumah itu. Ini hati-hati yang suka ke rumah sakit, motivasinya begini bahaya ini. Ada spasi kehidupan. Kadang-kadang kita perlu duduk sejenak. Saya sering mengingatkan para ustaz, sekali-sekali itu jadi makmum duduk dengar khotib Jumat. Kadang-kadang khotib kalau tiap pekan dia khotbah terus Pak, tak ada spasi kehidupan. Dia aja yang menceramah, perlu sekali duduk dengar itu khotib ceramah. Ada orang tuh berkaitan tuh kalau khotib, apalagi khotibnya Masya Allah, khotibnya khusyuk. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna muhtadin. Masya Allah. Itu 90% jamaah khusyuk alias tidur. Dia tahu harusnya khotbah tidak boleh begini karena Nabi khotbah itu kayak orang marah.
gergetan dia. Tapi baru dia duduk. Bahkan sunnah mendengar khutbah itu menatap wajah khatib. Makanya kenapa Masjidil Haram itu ada TV semua supaya orang lihat khatib itu. Bahkan kalau bisa mereka sebelum Jumat sudah diumumkan khatibnya ini, nanti download ini supaya kita bisa mendengar isi khutbah itu dengan bahasa kita. Ada itu Pak. Jadi baik-baik Pak, ini luruskan niat. Yang kedua, orang-orang benar itu sidqul lisan, ucapannya benar. Ucapan yang benar itu bukan cuma nggak bohong Pak, tapi benar kontennya, benar situasinya. Kadang-kadang kenapa kita suka banyak orang pundung? Karena kalau orang telat langsung dihakimi. Nih orang jam begini baru datang, tersinggung ya. Tapi kalau kita rubah kalimatnya, alhamdulillah yang ditunggu-tunggu akhirnya juga datang. Dia tersanjung. Bikin orang tersanjung, jangan bikin orang tersinggung. Kalimat itu penting banget. Sampai-sampai di Quran surat Al-Ahzab. Nah ini Ustaz Abdul Rahman senang ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dua garansinya. Yuslih lakum a'malakum. Allah bereskan urusan-urusan kalian. Tiga-tiga ayat ya. 33 ayat 70-71. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Ayat ini dibacakan Nabi saat khutbah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Allah bereskan urusanmu dan Allah ampuni dosa-dosa. Masya Allah. Karena kalau salah ucap itu orang tersinggung Pak. Ya. Dulu Ustaz Sambo itu ditunggu betul sama orang Padang itu. Karena dia baca alat bersih sarok. Salah itu. Sarok itu sampah. Marah orang awal Tuhan. Sarah gitu. Cuma karena roh itu. Padahal roh itu tidak harus roh. Ya. Salah itu dia jadi masalah itu ya. Saya sampai di Aceh itu. Yang pertama sebelum ke Aceh, saya beli semua buku tentang Aceh supaya saya tidak salah ngomong. Ya. Ternyata imam besarnya Profesor Doktor, guru besar Sakwala, Universitas Sakwala. Hadirlah dia. Kata dia, Ustaz, setiap kali Ustaz ngomong, saya pikir apalagi yang Ustaz mau ngomong, apalagi yang Ustaz mau ngomong. Gitu. Jadi acaranya itu tadinya di aula Masjid Raya. Masjid Raya apa di Aceh itu? Baitur Rahim. Aulanya bagus sekali, karpetnya, penataannya, AC-nya. Wah, saya bilang enak nih kalau begini. Walaupun guru-guru besar, kau usah khawatir, suasananya mendukung. Pas setengah 6, kata guru besar itu, Pak Ustaz, nanti habis ini Ustaz pindah ceramah di pelataran Masjid Baitur Rahman. Kan di pelataran itu manusia ribuan orang Pak, kalau di Aceh menjelang buka puasa itu penuh. Tapi saya pikir paling juga 15 menit. Kan sudah setengah 6 sekarang, belum pindah-pindah kan. Pas kita beranjak ke sana, Masya Allah, masa sudah penuh. Paling juga 15 menit ini mah cukuplah. Ya, gitu. Kulibas untuk 15 menit. Gitu, kuliah 15 menit. Pas hostnya mulai bicara, insya Allah waktu maghrib kita hari ini 18.57. Allahu Akbar. Ternyata di Aceh itu maghribnya itu jam 7 Pak. Sekarang setengah 6 lewat. Masya Allah, 1 jam lebih ini. Ternyata mereka rubah Pak.
dari acara yang begitu syahdu tenang menjadi tabligh akbar. Saya tanya sama panitia itu yang undang saya, kalian bilang acara di aula, iya Ustaz, cuma ini permintaan imam masjid, Ustaz isi tabligh akbar. Allah. Untunglah setiap kali pergi ke daerah itu saya tidak tangan kosong, saya bawa banyak hadiah. Begitu, karena ta'ahadu tahabbu. Kalau kita datang di suatu tempat, bawalah sesuatu. Saya bawa Quran yang satu buah itu harganya 400.000. Bawa banyak. Saya bilang ini Quran 400.000. Bagus sekali memang Qurannya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz dapat Quran ini. Masya Allah. Ada ibu dari Medan. Tunggu Bu, ini khusus orang Aceh. Ibu dari mana? Saya dari Medan Ustaz. Kenapa di sini? Saya ingin buka puasa di halaman Masjid Baitur Rahman. Masya Allah. Karena setiap hari itu 1000-an itu Pak. Makanan disiapkan untuk takjil di Baitur Rahman. Masya Allah. Karena sekarang halaman Masjid Baitur Rahman itu sudah kayak Masjid Nabawi. Dulu rumput. Tapi sejak tsunami itu, Saudi datang membantu. Saudi yang memperbaiki Masjid Baitur Rahman. Sekarang kita kalau sholat di Aceh itu Pak, dinginnya minta ampun. AC-nya dingin, keramiknya dingin. Halaman masjidnya itu ditutup dengan keramik kayak di Madinah itu Pak. Dan dipasanglah payung-payung semuanya. Dan itu semuanya made in Germany. Makanya seluruh halaman Masjid Baitur Rahman itu sudah marmer, makanya jemaah itu ribuan yang tetap di situ Pak. Masya Allah. Kalau kita salah bicara, orang Aceh ini Pak, habis dikencok ini Masya Allah. Jadi harus bisa. Nah, makanya ada mata kuliah namanya Sina'atul Kalam. Ya, Sina'atul Kalam. Apa itu Ustaz? Retorika. Ya, pidato. Dulu yang ngasih mata kuliah ini Allah yarham Ki Haji Solahuddin ya, di Al-Azhar ini pakarnya. Kalau dia khutbah enak banget. Nah disitulah belajar. Dulu kita diajarkan Allah yarham Husain Umar Singapura ya, marah dia tuh kalau kita khutbah kalem-kalem. Kalau mau kalem-kalem itu tausiah aja. Yang pesertanya ibu-ibu 80 tahun. Tapi kalau khutbah, antum pertama bangunkan orang yang tidur. Karena separuh orang yang hadir cuma tuh ingin tidur siang di saat khutbah. Nah itulah orang-orang yang rugi. Ya, udah gitu masjidnya karpetnya lembut, AC-nya kencang. Nah itu tempat yang paling bagus untuk tidur siang. Coba aja kita sejenak. Udah bunyi itu Masya Allah. Karena dia capek. Nah orang yang begitu yang harus dibangunkan dengan khotib yang keras. Karena gak boleh tuh lagi khutbah tidur. Ya, bisa hilang separuh Jumatnya. Jadi bapak-bapak, ucapan yang benar itu penting. Nah kalau belajar ucapan yang benar ini mak-mak kita ini Masya Allah. Dia gak pernah belajar pidato. Tapi kalau pidato di rumah Masya Allah, semua kosakata itu berlomba keluar. Nah, cuma tambah dengan ahli sejarah makin panjang pidatonya. Jadi kata Buddha Hamka, jikalau pedang melukai badan, banyaklah obat sebagai pengganti. Namun jika lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Nah, hati-hati ucapan kita, hati-hati. Kadang kalau kita salah ngomong tuh, karena manusia kan suka berubah. Gak selamanya manusia itu begitu terus, suka berubah. Kata orang Melayu, dulu loyang sekarang panci, dulu sayang sekarang benci. Apalagi kalau bapak ada pensiun, makin tambah itu Masya Allah. Orang-orang Jepang, dia memang pensiunan ya. Jadi hati-hati Pak, jaga ucapan itu. Tapi memang ada kaitannya. Kalau niatnya benar, ucapannya juga benar biasanya. Ya,
Jadi kalimat-kalimat itu dijaga dengan baik. Gitu. Karena setiap ucapan kita terekam sampai di akhirat. Makanya ada istilah qaulan karima. Ini spesial untuk orang tua. Saya paling takut, Pak, kalau ada orang tua kita ngomong hati-hati. Quran itu menyebut dengan level fala taqul lahuma uff. Surat 17 ayat 23 24. Cuma ada sekali di Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, ada spesial situasi. Imma yablughanna indaka kibar. Kibar itu artinya sudah senja umurnya, di atas 70 tahun. Kalau orang tua sudah di atas 70 tahun, berlakulah ketetapan yang tidak ada perbedaan para ulama di dalamnya. Apa itu? Satu, fala taqul lahuma uff, jangan berkata ah. Wala tanharhuma, jangan membentak, menghardik keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, cuma boleh bicara pada keduanya dengan kata-kata yang mulia. Masya Allah. Hati-hati. Di Jakarta itu Pak Abdurrahman, ada diplomat pulang dari Amerika, beres dia tugas di Amerika, pindah ke Indonesia, diberi jabatan lebih tinggi lagi di Kementerian Luar Negeri. Suaminya pengusaha sukses, walaupun tidak begitu disorot oleh media. Punya rumah di Pondok Indah, asisten rumah tangganya 3, sopirnya 2, tapi dia nggak punya anak. Tahu-tahu ngambil di Jawa, ternyata selama dia di Amerika, emaknya itu dititipkan ke keluarga jauh di Jawa. Karena kebetulan emaknya juga cuma itu, tidak punya saudara emaknya. Dia juga cuma 1. Maka dia ambil emaknya bersama orang yang merawat itu pindah ke Pondok Indah. Dia bayar orang buat kamar untuk emaknya senyaman mungkin, safety. Semuanya pakai semacam karet yang sudah disertifikasi. Jadi kalau rumahnya jatuh, terbentur, itu aman. Begitu sayang dia sama emaknya. Tapi ternyata akhirnya dia juga nggak kuat. Waktu dia pulang dari supermarket, masuk rumah yang berkarpet dan ber-AC kan sensitif. Ternyata emaknya itu sudah dipakai pampers orang dewasa, tapi emaknya nggak suka karena di kampung jarang pakai pampers. Wow, baru masuk kamar rumah dia udah teriak, suaminya sampai marah. Duh, jangan ngomong gitu, jangan teriak-teriak, itu ibumu. Mas, kita udah nggak bisa tahan kalau begini. Ya kamu ngambil ibu itu kan supaya kamu sabar. Udah mas, jangan berdebat. Aku udah punya solusi buat ibu. Ternyata dia sudah mengsurvei rumah jompo. Dan dia dapat rumah jompo yang dekat dengan Pondok Indah. Dia sudah lihat aman, karena depan rumah jompo itu ada rumah sakit. Jadi dia sudah kalkulasi, semua orang pintar. Biasa hidup di barat. Jadi akhirnya suaminya sudah bilang, dosa du. Enggak, nanti kita akan tengok tiap hari. Lagian juga yang merawat ibu itu juga tinggal di sana. Jadi dia sewa kamar khusus. Di rumah-rumah jompo tertentu itu biasanya yang normal cuma 18 juta tiap bulan. Tapi kalau pakai perawat khusus bisa 23 juta per bulan. Karena saya pernah diundang oleh mereka ceramah di situ, Pak. Jadi saya tanya, berapa sewanya ini tiap bulan? Gitu. Dia udah rawat semua. Hari itu suaminya dengan terpaksa ngantar Simbah sama yang menjaga dia itu ke rumah jompo itu. Beres mereka pulang. Ketika sampai di rumah, asisten rumah tangganya datang. Bu, tadi aku beres-beres kamar mbak, aku dapat ini foto anak kecil. Waktu dia perhatikan wajah dia, ternyata buat foto dia yang emaknya simpan selalu. Ada 2 fotonya. Dan ketika dia balik foto itu ada tulisan, "Duh, ibu sayang kamu." Jatuh air mata.
berdosa, dia merasa berdosa. Memasukkan maknya ke situ, Masya Allah. Dia teriak lagi sama suaminya, Mas, apa dulu? Kita jemput lagi ibu. Senang sekali suaminya. Ternyata suaminya baik. Ayo kita jemput. Waktu mau jemput, handphonenya bunyi. Ternyata dari rumah jompo itu. Ibu, iya. Ibu kalau bisa ke sini. Memang kami mau ke situ. Kami ingin jemput ibu. Tapi ibu sudah kami taruh di rumah sakit. Tadi ibu ngedrop, Masya Allah. Ketika mereka sampai ke rumah sakit, di UGD sudah gak ada. Tambah panik dia. Dia tanya dokter jaga, ini nama pasien ini. Oh tadi dokter rapat kilat memutuskan si Mbah itu pindah ke ICU. Dengan cekatan dia lari ke ICU. Tapi kan di ICU gak bisa boleh sembarangan masuk. Dipastikan dulu apa semua. Dia pakai baju yang hijau-hijau itu, baru dia masuk ke ICU. Sampai di ICU, terakhir dia cuma bisa tahan tangan ibu. Dia teriak, ibu, tangan ibunya sudah dingin. Masya Allah. Menyesal. Kata orang Melayu, menyesal kemudian dia ada begitu. Makanya kata orang, kadang-kadang seorang ibu bisa membesarkan 10 orang anak sekaligus. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa memelihara seorang ibu. Kadang tolak-tolakan. Apalagi kalau dapat menantu yang kayak hantu itu, ya Allah. Lihat aja tuh kalau bini kita, orang tua kita datang mukanya berubah, itu hantu itu, bukan menantu ibu kita. Ya hati-hati ibu, jangan salah pilih menantu. Salah pilih menantu, resiko hari tua tanggung sendiri. Karena menantu dan hantu beda tipis. Ya. Menantu yang baik itu, kalau orang tua datang, orang tua suaminya tentu dia sigap, ceria. Mah, kamu kok saatnya aku punya kesempatan dapat pahala besar. Kenapa? Aku bisa ngurus ibu. Keren. Ada juga menantu tuh kalau mertua datang di kamar aja dia terus. Mah, kenapa kamu kok pusing? Lah Allah, itu gaya-gaya hantu tuh begitu tuh. Makanya yang begitu-begitu Pak, cepat siapkan cadangan. Gak cocok dia menjadi pendamping hidup kita. Ya. Begitu Pak. Harusnya dia tidak hanya mencintai kita, tapi juga dia menghormati ibu kita. Karena wanita yang tidak bisa tergantikan ibu. Istri bisa bekas, istri bisa putus dengan agama dan negara, tapi orang tua tidak mungkin putus. Maka ada perkataan yang pantas untuk orang tua, namanya qaulan karimah. Ucapkan perkataan yang benar, yang baik. Orang tua itu tidak butuh hartamu. Orang tua tidak butuh hartamu. Ya, orang tua yang ikhlas membesarkan anaknya tak harap kembali. Ya, dia hanya memberi, tak harap kembali. Saya diundang di rumah Bapak Rahmat Sah, anaknya Ralin Sah. Bintang iklan, sekali iklannya paling murah 500 juta. Ustadz, boleh Ustadz cerita, inilah anak saya cuma satu, ini Ralin Sah. Sukses dia gitu Ustadz. Jangan lihat Ustadz, bensinnya, pulsanya, masih saya yang bayar Ustadz. Anak perempuan, ya. Jadi bapak-bapak, ternyata memang tidak semua orang tua itu segala pengorbanannya kemudian dibalas oleh anak dengan penghormatan. Makanya tak ada hal yang paling menderita kecuali penderitaan di hari tua. Dalam agama disebut fitnatul kibar. Fitnatul kibar. Fitnah di hari tua. Itu menderita kita. Bapak punya tabungan miliaran, tapi nggak berguna lagi. Bapak bergerak aja harus dibantu orang. Makanya ini yang sehat-sehat, Pak Jenderal, ini bagus, sehat. Gak ada lagi bintang di bahu Bapak, tapi karena Bapak sehat masih bisa jalan, bermanfaat bagi umat. Kalau udah sakit, coba lihat, nyandar, selonjoran,
bisa berkorban, Masya Allah. Ada jamaah saya pensiunan direktur Antam, Pak Ustaz pusing, akhirnya balik dia ke Piyungan, Yogyakarta. Saya jaga rumah orang tua Ustaz, daripada dibiarkan oleh saudara-saudara, saya jaga. Terus diapain? Untuk dapat pahala orang tua, saya bikin majelis Ustaz. Masya Allah. Jadi bolak-balik dia ke Piyungan, ya biar dia cari pahala. Jadi bapak-bapak hari tua tuh usahakan cari amal. Jangan sampai kemudian hari tua tuh kalau bapak berhenti bergerak, bahaya. Ya, gerak aja terus. Waktu ramai ini untung-untungan ada di sini. Kadang di Madura, kadang di Perancis, kadang di Lewiliang. Masya Allah, terbang-terbang terus. Masya Allah. Kalau masih bergerak tuh masih bagus Pak. Gitu. Jadi niatnya benar, ucapannya benar, amalnya benar. Kadang-kadang orang menerjemahkan amal benar itu cuma ikut sunnah. Betul ikut sunnah, ittiba namanya. Prinsip amal itu ittiba, mengikuti Nabi. Tapi itu dalam amal-amal ibadah mahdoh. Wah, alhamdulillah, sudah selesai ya. La haula wala quwwata. Iya, Aceh ini Masya Allah. Di Aceh itu waktu subuh kaget saya. Pak Ustaz jam 5 kami jemput. Loh, sahur subuhnya jam 5.27 Ustaz. Setengah 6 di sana jam 5. Pesawat saya jam 6. Masya Allah, terpaksa jam 5 dijemput, kita subuh di bandara. Di bandaranya, musolanya di luar bandara. Nah, bandaranya kayak bandara Halim aja masih lebih bagus. Kecil sekali bandaranya. Ya, memang persoalan Aceh itu Masya Allah. Tapi untunglah ada Baitur Rahman. Saya terhenti Pak di masjid itu. Ada garis. Ustaz kenapa tidak lewat? Bapak tahu apa di garis ini? Oh ini Ustaz batas air tsunami. Bahwa Bapak ambil pelajaran. Tsunami aja nggak masuk di masjid. Apalagi kita ini manusia penuh dosa. Masya Allah, kaget mereka semua. Masya Allah. Makanya masuk masjid, tahiyatul masjid. Kenapa? Banyak dosa di tahiyatul. Masya Allah. Baitur Rahman itu luar biasa. Semua orang Cina yang tinggal di seputaran masjid itu sekarang Pak, semuanya mualaf. Karena mereka melihat dengan mata telanjang, kan rumah mereka 2 lantai. Melihat bagaimana semua di situ hancur, tapi masjid Baitur Rahman itu air tidak sampai. Makanya kokoh dekat-dekat masjid belakang tuh bilang Masya Allah Ustaz, masjid itu sudah masuk Islam. Bapak-bapak, amal yang benar tuh Nabi menyebutkan dalam hadis. Apa itu? Dawamuhu law kana in qalla. Amal yang benar salah satu syaratnya adalah kontinunya walaupun itu sedikit. Bapak melihat ada orang baik di masjid ini, ada Ustaz, tapi itu dulu, sekarang nggak ada lagi dia. Pak, berbuat baik itu jangan cuma sekali-sekali Pak, terus menerus. Jadi kalau Bapak sekali berbuat baik nggak muncul lagi di masjid, haji ini kemana? Nggak datang lagi Ustaz ke masjid. Samperin Pak Ketua. Ternyata dia pundung. Ya Allah. Kenapa? Tersinggung dengan seorang Ustaz. Masya Allah. Makanya Ustaz juga harus diberi masukan. Jangan singgung orang, nanti orang tuh pundung. Masya Allah. Nah, itu harus disamperin. Makanya itu ada pelayanan kunjungan Pak. Menziarahi jamaah yang tidak lagi ke masjid. Jadi Pak Haji Ahmad punya data siapa yang tidak lagi ke masjid. Ada dia datanya. Ini Pak, saya sampaikan ke Pak Haji. Pak Haji ini kayaknya hampir sudah 2 pekan tidak lagi ke masjid. Samperin Pak. Kalau dia sakit kita bantu. Yang repot kalau dia pundung. Masya Allah, itu repot. Karena ada orang pundung, asal sini dia sholat di Al-Ghazi, pindah ke sana itu. Repot itu Pak ya. Jadi amal itu amal ya. Jadi
Ustaz, tahun ini saya tidak lagi berkorban. Istirahat dulu. Hati-hati, istirahat. Jangan-jangan terakhir kamu nanti. Masya Allah. Berkorban mumpung ada, berkorban. Ya, jangan tunda-tunda. Wa man lahu sa'ah falam yudhi. Siapa yang punya kesempatan, ada kemampuan dan dia ingin berkorban, apa kata Nabi? Fala yataqarraba musallana. Jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Marah Nabi. Orang yang punya kesempatan ada di sini, punya kemampuan tidak berkorban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Masya Allah. Tetap berkorban, Pak. Ya, tetap berkorban. Walaupun hanya seekor kambing. Ya. Saya tanya jamaah saya, Pak Haji, tahun ini korban. Ustaz, saya korban tapi tidak sapi ya. Ustaz, saya kambing aja. Enggak apa-apa. Yang penting tetap beramal. Dawamuhu laukana inkalla. Ya. Bilal bin Rabah selesai Nabi wafat, dia bertekad tidak lagi mau ajak. Abu Bakar enggak berani, Umar yang berani. Umar datang, kata Bilal, mohon maaf, ya, mohon maaf. Aku sudah berjanji setelah Nabi, aku tidak lagi ajak. Tapi Umar tidak putus pikiran. Mumpung Bilal ada di Madinah, maka Umar bin Khattab mendatangi Hasan dan Husain. Kalau Hasan dan Husain minta ini pasti bisa. Datanglah Hasan dan Husain. Karena Hasan dan Husain datang, Bilal menangis. Lihat Hasan Husain aja udah terbayang wajah Rasul. Apa permintaan kalian berdua? Ya Bilal, tolong ajarkanlah. Masya Allah. Karena yang minta Hasan Husain, ya, gak berani menolak. Karena Bilal ingat hadis, siapa yang menyakiti keluargaku, dia menyakitiku. Masya Allah. Takut Bilal. Akhirnya Bilal azan. Ketika Bilal azan, Madinah tiba-tiba lumpuh. Masya Allah. Apa? Ketika bunyi suara azan itu, semua orang Madinah beranggap apa Rasul hidup lagi, kata mereka. Masya Allah. Semua orang tiba-tiba kayak lebaran meninggalkan pekerjaan mereka, tiba-tiba datang semua ke Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, amal itu harus berkelanjutan. Ya, jadi pekerjaan ada pensiun, pekerjaan. Tapi amal tidak ada pensiun. Sampai kapan? Sampai kita merasakan ketenangan dengan amal-amal itu. Makanya sholat tidak boleh berhenti sampai betul kita merasakan tenang dengan sholat itu. Ya, seperti itu. Karena rasa yang paling tinggi pada diri manusia adalah rasa tenang. Itulah yang nanti Pak Abdurrahman, ketika Bapak sampai pada level tenang, Allah akan panggil Bapak dengan perasaan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya. Sebagian ini jiwa-jiwa tenang nih. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, ya, radiyatan mardiyah. Ternyata kunci bisa tenang itu kalau kita ridho dengan apapun keputusan Allah kepada kita selama kita hidup, maka Allah pun ridho kepada kita. Kata para ulama, bab yang paling berat dalam iman itu adalah bab ridho. Contohlah Nabi Ayub alaihi salam. Dia tidak pernah minta kesembuhan. Sakit begitu panjang, 80 tahun dia sakit, tidak pernah minta kesembuhan. Yang dia keluhkan cuma satu. Apa itu? Ini masanya durro. Aku tertimpa dengan kesulitan yang sangat berat. Tapi dia nggak minta kesembuhan. Ya. Tapi ada ucapan Nabi Ayub itu yang dipakai di masjid-masjid, di musola-musola jam 4 subuh. Apa itu? Wa anta arhamur rahimin. Bapak-bapak boleh ngecek kalau ada marbot, kenapa jam 4 suka tarhim? Ya arhamar rahimin.
Irhamna itu tarekat mengikuti Nabi. Karena salah satu yang mengangkat penderitaan, adurrah, semua bahaya-bahaya itu dengan tarhim. Mereka tidak minta kesembuhan tapi memuji Allah. Ya Arhamar Rahimin, Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, irhamna, kasihanilah kami. Ketika Allah sudah mengasihani, semua bahaya Allah singkirkan. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, jaga baik-baik amal kita, jangan putus karena pensiun. Karena pensiun bukan kiamat. Nah, yang paling terakhir, apa itu Ustaz? Niatnya benar, ucapannya benar, amalnya benar, tambah lagi satu. Apa itu? Sibkul mal, finansialnya benar. Artinya bab harta ini bab yang paling berat. Itu bab yang paling berat. Karena harta ini akan menjadi persoalan. Di pesantren salaf ada anak, ada santri yang sudah 6 kali melanggar. Artinya semua bidang kemahasiswaan itu dia sudah langgar. Kalau bilang cuma potong rambut, keliling lapangan, itu makanan hari-hari. Kali ini sang ustadz angkat tangan, dibawalah ke yayasan. Kata yayasan, undanglah semua musyrif. Ada nggak musyrif yang masih bisa ngebina ini santri ini? Semua musyrif angkat tangan. Kenapa? Ini kelakuan anak ini sudah nggak bisa lagi. Akhirnya ketua yayasan ambil alih. Saya akan panggil orang tuanya kalau begitu. Dipanggil lah bapaknya. Panggil, disampaikan hasil rapat, dan semua musyrif nggak ada satupun yang mau lagi menangani anak bapak. Mereka angkat tangan. Nakalnya minta ampun. Kata bapaknya, Pak Kiai, kalau tidak di pesantren ini, kira-kira mau kemana lagi anak saya bisa dibina? Pak Kiai juga gak enak ini anak. Akhirnya apa Pak? Akhirnya apa? Kata Pak Kiai, boleh saya tanya Pak, Bapak sebenarnya profesinya apa? Setelah diselidik profesinya, kesimpulannya pandangan fikih yang paling sederhana menyimpulkan bapaknya ini terjebak dalam pekerjaan ribawi. Kata Pak Kiai, kau bantu saya bantu anak bapak. Apa itu Pak Kiai? Mau gak bapak meninggalkan pekerjaan bapak itu? Karena dalam hitungan fikih yang paling sederhana, pekerjaan bapaknya ribawi. Makanan yang dimakan oleh anak bapak ini dari uang yang riba. Betul Pak Kiai? Betul. Kalau begitu mau gak bapak ganti profesi? Akhirnya sang bapak berkata, Pak Kiai boleh gak saya minta waktu 1 bulan? Kata Pak Kiai, silahkan. Masya Allah, si bapaknya ternyata dia cuma berjanji tapi dia serius. Mulai lagi dari nol, semua dia tinggalkan. Putus pendek ceritanya, waktu wisuda anaknya itu masuk 10 besar lulusan terbaik dengan menghafal 30 juz. Masya Allah. Kenapa? Karena bapaknya tobat dari riba. Jadi ini harta ini memang di zaman sekarang kan ada ungkapan Pak Abdul Rahman, Ustaz jangan terlalu ideal. Ya haram aja sekarang susah. Memang dulu haram gampang, ya. Jadi ini hati-hati Pak, hati-hati. Kadang kenapa nggak bisa khusyuk sholat? Kenapa nggak bisa tahajud? Kenapa baca Quran tuh selembar sudah nggak ini lagi? Kata ulama, kau perhatikan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka perhatikan manusia dari mana makanan yang dia makan. Itu yang membuat kita nggak gairah, ya, harta. Ya, betul. Siapa yang tidak butuh? Bahkan kata Ibnu Qayyim, orang yang tidak butuh harta, pemahaman agamanya dipertanyakan. Karena harta itu wasilah. Semua ibadah butuh harta, apalagi mau pergi haji. Haji sekarang, Masya Allah, ada jamaah saya, Ustaz, saya sudah daftar. Saya bilang, Bapak umur berapa? 65. Daftar haji apa?
reguler. Salah Pak. 65 tahun daftar haji reguler. Bogor tuh paling cepat 18-20 tahun. Kira-kira Bapak masih hidup? Kan Ustadz bilang yang penting daftar haji plus. Bapak ini sering ke Hong Kong, ke Korea, masa daftar haji reguler? Begitu ya Ustadz? Iya, punya duit, masa daftar haji reguler? Aduh, bayangkan ibadah pergi kelas ekonomi lagi. Hampir tiap bulan dia, baru saya pulang dari Hong Kong. Udah datang lagi ke BSI, tarik lagi duitnya, Bapak tinggal tambah separuh-separuh sama istri. Memang kalau haji plus tuh Kota Bogor 8 tahun paling lama Pak. Daftarnya 50 juta, pelunasannya 250 juta. Berarti kalau berdua dengan istri 500 juta. Tunggu 8 tahun. Kadang-kadang tahun ke-6 sudah dipanggil sama Bapak. Pak, mau pelunasan gak? Ini ada kota nih. Tinggal lunas. Berangkat 8 tahun Pak. Haji plus 250 juta. Kadang-kadang kalau hotelnya berubah jadi 270 juta. Tergantung Pak. Ya. Beda, furoda beda lagi Pak. Furoda bayar tahun ini, berangkat tahun ini. Tapi di atas 400 juta. Kalau ada yang bilang bayar 200 juta berangkat tahun ini, mohon maaf saya bukan menuduh, tapi hampir pasti duit Bapak itu hilang. Ya, karena sekarang cuma 2, kalau bukan visa haji, visa mujamalah undangan kerajaan, nggak mungkin pergi haji. Diplomat aja Pak, nggak boleh datang ke Makkah hari ini. Diplomat aja Pak, datang ke Makkah, visanya bukan haji, ditahan di Jeddah. Maaf Pak, tempat Bapak di Jeddah. Yang boleh masuk Mekah hanya visa haji. Sekarang hotel Pak di Mekah itu setiap azan 5 kali azan sehari, 5 kali digeledah semua hotel. Lemari dibuka, toilet dibuka, bawa tempat tidur diperiksa. Jangan sampai ada jamaah yang bersembunyi. Gak bisa lagi tuh kayak kemarin-kemarin sembunyi di hotel. Udah gak bisa. Semua hotel dimasukin oleh aparat. Karena pemerintah Saudi ingin haji yang lebih nyaman. Yang hanya visa haji yang bisa haji. Teman-teman yang kuliah di Ummul Qura itu kan posisinya dekat dengan Arafah. Rata-rata tempat tinggal mahasiswa Indonesia itu di belakang Arafah. Itu tinggal pakai tang, gunting kawat duri, masuk Arafah, haji sah. Apa kata dia? Ustaz, Masya Allah Ustaz, 5 kali azan, 5 kali geledah rumah saya. Toilet, lemari, bawa tempat tidur, loteng Ustaz. Mereka naik sampai loteng. Masya Allah. Begitu. Tiap hari Pak. Kalau apalagi sudah masuk 1 Zulhijjah, wah itu mah benar-benar itu. Tapi yang namanya orang Indonesia ada aja lolos. Terus antum gimana? Udah Ustaz bawa tang aja, ditang. Karena kalau udah mau menjelang tanggal 8, udah sibuk askar aparat pun masuk situ. Udah kalau udah masuk di Arafah, tinggal jalan-jalan, berdiam di Arafah. Yang penting berdiam di Arafah, haji sah. Ustaz gimana kalau nggak pakai baju ihram? Bayar dam. Tapi yang penting hadir di Arafah. Karena ada jamaah saya sudah di Arafah, dia belum ada baju ihram. Karena memang haji pelarian. Di Arafah tuh banyak banget orang jualan tuh kan. Masya Allah itu apa semua. Menjelang Arafah tuh diambil pakai baju ihram. Saya bilang potong lagi. Dan itu potong kambing. Siap Ustaz. Masya Allah. Nah sekarang Indonesia lagi mengajukan di Arab Saudi damnya itu potong di tanah air. Karena rata-rata dam yang dipotong di tanah suci itu dagingnya juga dijual lagi ke restoran. Kan viral. Harusnya begitu. Tapi secara fikih sah. Makanya kemudian Kementerian Agama MUI melakukan Bahsul Masail. Bolehkah dam jamaah haji Indonesia dipotong kambingnya di tanah air? Kemarin Bahsul Masailnya selesai. Cuma waktunya sudah mepet. Pemerintah Arab Saudi setuju. Karena dia juga repot Pak. Banyak sekali yang dam liar-liar itu. Kalau secara fikih kita datang ke pasar beli kambing
Kambing itu paling 200 real Pak, paling mahal. Kita potong sendiri, sudah. Dagingnya boleh kita makan, lalu kita kemanakan terserah. Karena yang penting dam itu menyembeli domba. Nah yang jadi masalah, mohon maaf, kadang-kadang dam yang dibayar ke KPIH itu tidak dipakai motong kambing, tapi dipakai bangun pesantren. Nah itu yang masalah. Makanya syarat dam itu kan, ada yang mau pergi haji, ada yang pergi haji. Pak, yang mau pergi haji itu minta minimal kalau Bapak tidak ikut, minta divideokan. Kalau saya biasanya minta anak mahasiswa. Kalian boleh nggak ini 2 kloter, hampir 800 orang. Oh siap Pak Ustaz. Tapi mereka minta bis 2 karena seluruh karo ini ketua rombongan ingin memvideokan semua jamaahnya. Boleh Pak Ustaz, disiapkan 2 bis. Pas pemotongan sebut nama Abdurrahman bin Abdurrahman Abdurrahim, semuanya divideokan. Puas jamaah. Ayo lihat nih, ganti-gantian puas. Sudah sampai di Mina, sudah beres Musdalifah, mau jamarat, malamnya datang itu 1 bis. Datang ke tenda, panggil, Pak Ustadz boleh minta 20 jamaah. Ngapain? Udah lu Ustadz bawa. Ternyata habis di dam itu separuh dari kambing itu Pak diolah sama yang punya kambing itu. Diolah, dibikin nasi kebuli dan diberikan itu. Kan kalau 2 kloter 800 orang berarti 4 tenda. 1 tenda kan 200. Dan 1 tenda itu diberikan apa Pak? Diberikan 10 nafkah. Oh, Masya Allah. Pak Ustadz, boleh nggak ini yang mahasiswa ini kami simpan teleponnya? Kenapa? Nanti kalau tahun berikut nanti kami titip ke dia lagi. Masya Allah. Berapa per 1 orang dan anak-anak mahasiswa itu cuma minta 400 real. Kalau pakai ATM resmi Ar-Raji 600 real, tapi canggih. Nama kita bisa kita lihat itu Pak, ada nama kita itu. Dan dia kalau pakai ATM itu Pak, itu langsung 1 paket dengan terbungkus untuk disalurkan ke Afrika. Jadi bapak-bapak yang mau pergi haji, kalau boleh mohon kepada KBIH minimal ada nggak video supaya bapak memastikan dan bapak itu betul-betul kambingnya disembelih. Itu Pak ya. Kalau bapak sudah percaya, Bismillah aja. Secara fikih sah itu Pak ya. Karena kenapa bayar dam? Karena bapak hajinya tamattu. Kalau nggak mau bayar dam, sampai di Arab jangan buka baju ihram sampai haji. Sanggup? Berat. Ya, nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai sampo, nggak boleh pakai minyak angin, nggak boleh minyak kayu putih. Sanggup tahan begitu Pak sampai haji? Nggak sanggup. Ya, gitu. Agim pernah itu, tapi karena dia rombongan terakhir. Ya, misalnya besok tanggal 5 wukuf di Arafah, tanggal 31 5 hari menjelang wukuf baru sampai. Nah, itu bisa tuh. Dia nggak buka lagi baju ihram, langsung umroh wajib. Selama di hotel dijaga semua jamaahnya. Hati-hati, larangan ihram jangan dilanggar sampai mereka menuju Arafah. Wah itu keren tuh. Tapi itu berat ya. Makanya lebih banyak haji kita haji tamattu. Selesai umroh ya, motong sedikit aja. Jangan motong ini karena kita mau nanti jumroh atau tahalulnya tahalul haji ya, begitu. Mudah-mudahan jamaah. Berapa orang yang berangkat Pak? 15. Sudah dengan pasangan itu? Oh ya, sama dengan masjid kami ya, alhamdulillah juga 15 orang pergi haji ya. Jangan pernah beranggapan nanti aja Ustaz. Yang ngomong nanti aja itu haji, hati-hati. Seperti jamaah saya tadi, nunda dia, diberi kesempatan nunda 1 bulan menjelang pemberangkatan haji pertama, dia meninggal dunia. Pemberangkatan haji pertama kloter Bogor besok tanggal 14. 13 cuti bersama tanggal 14 jam 2 siang diterima wali kota di Masjid Raya. Ya, habis asar menuju
Bekasi. Karena embarkasi kita Jawa Barat 2, yaitu Bekasi dan Indramayu. Indramayu ke sana sampai Majalengka, Pangandaran, semuanya berangkat dari Kertajati. Jadi mereka embarkasinya di Kertajati. Bogor sampai Sukabumi itu berangkatnya lewat Bekasi. Bekasi itu pun baru beres kemarin, Pak. Kenapa? Bekas banjirnya baru beres. Maka mudah-mudahan yang pergi haji nanti kalau bisa WA Ustadz, nanti Ustadz kirim doa terbaik saat dibaca di Arafah. Karena ibadah terbaik waktu di Arafah cuma satu, doa. Penyakit orang Indonesia di Arafah cuma satu, ngobrol. Gitu. Nanti ngobrol di tanah air, jangan ngobrol di tanah suci. Harusnya itu istighfar, doa, zikir, istighfar. Orang Indonesia tuh pokoknya kalau sudah ada yang menyapa, Pak, Bapak dari mana? Boleh Bapak jawab, dari Bogor. Pak, istighfar Pak, lanjut Pak, doa. Ya gitu aja Pak. Kalau enggak, mulai Bapak berapa orang? Kan ngobrol itu, ya Allah. Penyakit orang Indonesia itu. Padahal apa kata Rasul? Tidak ada tempat di mana Allah lebih memuliakan manusia di hadapan seluruh malaikat kecuali hari Arafah. Ngobrol lagi, ya Allah. Makanya siapkan doa terbaik. Semua doa yang dititip jamaah dibaca di Arafah. Karena dari zuhur sampai maghrib doa kita nggak cukup, disusun. Bahkan saya suruh jamaah latihan pulang dari masjid, zuhur panggil istri, ayo kita latihan mak, istighfar, doa. Istighfar itu ada kuncinya. Mana yang mau berangkat haji? Jangan berhenti istighfar kecuali air matamu sudah keluar. Kau ingat ketika istighfar, ingatlah dosa. Ingat dosa. Karena ketika air mata itu keluar, apa kata Rasul? Salah satu air mata yang bisa memadamkan api neraka, air mata penyesalan. Istighfar, dengan istighfar ingat dosa. Istighfar. Baru setelah itu doa. Habis itu zikir. Kalau enggak ngaji. Saya masih ingat pas asar, Pak Ustadz Yasir, kesini. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Pak Ustadz, saya sudah wadduha. Boleh Pak Ustadz dampingin saya baca khatam Quran. Dia khatam Quran di Arafah. Masya Allah. Padahal dari awal saya itu bapak gak pernah ngobrol dengan orang. Bawa Quran segede begini, kemanapun dia bawa Quran. Dan dia jaga wudhu terus. Di tenda baca Quran, di hotel baca Quran. Kenapa? Ketika dia mendarat, langsung kemudian umroh wajib. Setelah itu mulai dia baca Quran. Target dia Arafah khatam Quran. Masya Allah. Cara terbaik supaya tidak banyak ngobrol, target khatam Quran. Maka kamu lebih banyak ngobrol dengan Allah ketimbang dengan manusia. Mudah-mudahan yang pergi haji insyaallah haji mabrur, dimudahkan manasiknya dan kembali lagi ke tanah air dalam keadaan lebih baik dari sebelumnya. Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, jadikanlah bekal takwa mereka selama Ramadan, selama Syawal, selama berjamaah di Al-Falah. Ya Allah, jadi bekal terbaik untuk datang ke rumah-Mu. Engkau sebaik-baik tuan rumah, Engkau sebaik-baik penyelenggara. Terimalah jamaah kami di tanah di rumah-Mu ya Allah. Mudahkan manasik mereka. Terimalah rangkaian ibadah haji mereka dan kembalikan mereka ke tempat kami dengan haji yang mabrur yang Engkau janjikan tidak ada balasan kecuali surga. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami. Beri kami kesempatan pergi haji ke rumah-Mu ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan Kau palingkan hati kami setelah kami tahajud, setelah kami puasa, setelah kami sahur, setelah kami baca Quran. Jangan Kau palingkan hati kami ya Allah. Begitu pula hati anak-anak kami. Jaga ucapan mereka. Jangan sampai kasar ucapan mereka ya Allah. Jangan sampai kotor ucapan mereka ya Allah pada orang tua.
tua ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.